Tuh. Oke, sekarang pertama-tama akan Bunita cek kehadiran kalian melalui nama-nama yang muncul di partisipan. Dari 28 anak di sini baru ada 14. Yang lainnya belum masuk. Yang lainnya belum masuk. Kalau sinyalnya susah, silahkan cari sinyal dulu. Akhir semester 1. Bunita cuma mau pesen, silahkan kerjakan tugas kalian. Intinya harus ada itu bukti tugas kalian. Karena nanti yang bersusah-susah ketika nanti kalian remedi itu kalian sendiri. Ya kalau gurunya pas ada di sekolah, kalau enggak berarti nanti kalian harus datang ke rumahnya. Jadi apa yang ditanam nanti akan kalian petik sendiri. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Sudah tampil? Sudah. Oke. Masih ada yang ingat kemarin suprastruktur politik itu apa? Infrastruktur politik itu apa? Masih ada yang ingat? Lupa? Lupa, nak? Lupa. Saya nggak ikut yang kemarin. Oh iya. Oke, supra. Mari kita lihat supra. Supra itu adalah pelaksana sistem politik Indonesia yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara, yaitu ada MPR, ada DPR, ada DPD, ada Presiden, ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Jadi lembaga negara tingkat atas itu supra, ada legislatif, eksekutif, sama yudikatif. Terus kalau komponen yang kedua itu infrastruktur. Kalau supra itu lembaga tingkat atas, kalau infra itu pelaku sistem politik dari kalangan masyarakat tingkat bawah. Orang biasa maksudnya itu ada partai politik, ada tokoh politik, ada penekan, ada kepentingan, pemangku kepentingan, terus ada alat komunikasi politik itu seperti media sosial. Sekarang kan banyak, atau sekarang kalian tahu nggak lagi heboh politik mau pilkada? Karena nggak boleh bertatap muka, berkumpul, sosialisasi secara langsung, apa yang mereka lakukan lewat virtual, lewat Zoom, ada yang lewat Baleho, itu besar sekali. Nah, mereka memakai itu karena tidak boleh bertatap muka secara langsung, dan ada juga kartu nama. Nah, itu komponen pelaku sistem politik. Ada dua. Yang pertama tadi apa? Suprastruktur. Iya, yang kedua infrastruktur. Suprastruktur itu pelaku tingkat atas, infrastruktur itu atas pelaku tingkat bawah. Ya. Partisip politik. Nah, partisipasi politik. Bunita tanya dulu, kalian ada yang berpartisipasi dalam organisasi tertentu? Ada yang sudah berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan dulu lah, ada kan? Ada nggak? Ada. Nanti besok kalian kalau ada apa-apa gitu tandani dhewe ngono ya. Nggak ada bantu-bantu gitu.
Ada. Ada. Yang di dusun, yang tinggal di desa ada biasanya. Nah, pemuda. Tapi kalau kalian sudah berpartisipasi dalam politik belum? Belum? Ada yang sudah ikut pemilihan besok? Besok. Ada. Banyak. Nah, berarti itu kalian sudah masuk dalam partisipasi politik. Berarti partisipasi politik itu apa? Suatu usaha terorganisir warga negara untuk mempengaruhi bentuk dan jalannya kebijaksanaan umum. Kalau kalian memilih, berarti nanti kalian akan mempengaruhi hasil pemilihan itu apa enggak? Akan mempengaruhi hasil pemilihan apa enggak kalau kalian ikut pilih? Partisipasi warga negara itu ada dua. Yang pertama, partisipasi aktif. Yang kedua, partisipasi pasif. Partisipasi aktif itu seperti apa toh? Partisipasi aktif adalah aktivitas yang digunakan untuk mengajukan usulan dalam kebijakan, kritikan, perbaikan, memutuskan pemimpin dalam pemerintahan dan membenarkan kebijakan itu aktif. Kalau kalian menyampaikan usul, kalian ikut organisasi atau IPN di sekolah, kalian menyampaikan kritikan, perbaikan, atau ikut di organisasi itulah, itu sudah dinamakan partisipasi aktif. Jelas? Jelas. Oke, sekarang lanjut. Pasif. Partisipasi yang pasif itu yang kayak apa toh? Sebuah aktivitas yang digunakan demi mentaati sebuah peraturan. Berarti kalian cuma menjalankan. Kalian nggak ikut andil mengusulkan peraturan itu, tapi kalian hanya menjalankannya aja. Itu partisipasi pasif. Menerima, melaksanakan kebijakan yang berasal dari. Berarti kalian menurut Bunita lebih banyak yang pasif apa yang aktif? Pasif, betul. Yang aktif ada nggak? Yang aktif menurut kalian ada nggak? Ada nggak? Ada. Besok ketika kalian ikut kelas, kalian aktif karena kalian membantu merubah suatu kebijakan dari pilkada. Nah, ini ada tingkatan partisipasi politik. Nah, ada yang di atas itu adalah aktivis, di bawahnya partisipan, di bawahnya pengamat. Terus di bawahnya lagi orang yang apolitis. Orang apolitis itu dia tidak ikut serta dalam politik. Nah, aktivis di sini ada berbagai macam kegiatan. Ada aktivis itu yang menyimpang, ada pembunuhan politik, ada teroris, ada pembajakan. Itu termasuk aktivis. Partisipan, nah itu petugas jakpro, aktif dalam parpol, aktif dalam politik sosial. Partisipan itu termasuk supporter sepak bola atau orang yang ikut kampanye, itu masuk di partisipan. Nah, ini pengamat, menghadiri rapat umum, anggota kelompok kepentingan, memberikan suara, dia ikut juga diskusi politik, perhatian pada perkembangan politik. Itu tingkatan partisipasi politik. Di sini tetap yang paling tinggi partisipasi politiknya adalah aktivis, para aktivis, karena mereka benar-benar berada dalam jabatan politik tersebut. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah tampil di layar kalian? Nah, di sini ada alamat YouTube, terus di sini ada langkah-langkah yang harus kalian baca. Jadi nanti berkelompok
Kalian cari berita tentang politik di media massa cetak. Cetak itu berarti koran. Atau di media massa online. Bisa kalian masuk ke websitenya Harjo, KR, Bernat, atau yang lainnya. Kalian kalau dari koran, kalian pilih berita politik, lalu dipotong rapi, tempelkan di sini. Tempelkan berita-berita politik itu. Jadi nanti itu merupakan partisipasi politik apa bukan? Nah ini, tuliskan inti berita secara singkat di bawah masing-masing berita yang ditempel. Tuangkan hasil analisa kelompok, kesimpulan secara keseluruhan mengenai bagaimana kondisi partisipasi warga negara Indonesia dalam sistem politik di Indonesia. Tentunya kalian bisa menyimpulkan dengan melihat berita akhir-akhir ini. Itu banyak artis yang menjadi mencalonkan diri atau demokrasinya Indonesia yang diadakan atau yang gambarnya ditempel lalu kasih keterangannya di bawahnya. Gambarnya ditempel kasih keterangan di bawahnya. Gunanya kepilih kita. Partisipan itu adalah orang-orang yang aktif dalam politik. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, oke, berarti sudah itu tugasnya sudah bisa sampaikan, nanti dikumpulkan di e-learning dan tidak ada yang mau ditanyakan lagi. Dipimpin berdoa. Silakan dipimpin berdoa. Siapa ya? Ferry, dipimpin berdoa, Fer. Kowe, ya kamu nggak tisu, Fer. Ayo kamu. Nah, teman-teman, sebelum kita berdoa, mari sebelum kita mengakhiri acara Neller, kita berdoa mulai. Oke, sudah. Baik, kalau begitu